Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari yang indah ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Emilia Sastra Sasmita, saat ini aktif sebagai dosen tetap program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanegara. Di kesempatan ini, saya hendak menyajikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal juga dengan PDD UKT PT sebagai bagian dari program uji kompetensi dan sertifikasi dosen yang kerap disebut dengan SERDOS. Adapun video ini dimaksudkan untuk menjadi pemenuhan syarat SERDOS gelombang 1 di tahun 2025. Setiap dosen wajib menjunjung tinggi Tridharma Perguruan Tinggi dan salah satu di antaranya adalah bidang pengajaran. Mata kuliah yang menjadi bidang keahlian saya dan akan saya bawakan pada video hari ini adalah akuntansi manajemen yang mempelajari tentang perencanaan anggaran, kinerja keuangan, pengendalian serta pengambilan keputusan oleh pihak manajemen. Akuntansi manajemen merupakan mata kuliah wajib berada di semester 3 dengan kredit 4 SKS. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan delivery, interaction, assessment, serta project assessment. Setiap materi yang baru akan dimulai dengan pemaparan konsep dan teori, kemudian dilanjutkan dengan interaksi tanya jawab dengan mahasiswa, mengulas soal, baik dengan mengerjakan soal perhitungan maupun berdiskusi pada kasus yang membutuhkan analisis. Adapun pada tahap evaluasi, mahasiswa dinilai secara komprehensif melalui sikap, tingkat partisipatif selama berada di kelas, pelaksanaan tugas, baik tugas individual maupun tugas proyek, dan terakhir ujian tertulis. Mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka di ruang kelas berjumlah 14 kali pertemuan dan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari program studi akuntansi yang dibebankan pada mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan dapat memiliki sikap yaitu integritas, profesional, dan jiwa entrepreneurship, serta memiliki pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Pada poin sikap, mahasiswa diharapkan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, kecintaan terhadap tanah air, permusyawaratan, dan berkeadilan. Kedua, mampu berkontribusi dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kedisiplinan, ketaatan, dan tanggung jawab secara mandiri terhadap norma akademik hukum, mutu kehidupan, dan motivasi pembelajaran sepanjang hayat. Ketiga, mampu menunjukkan sikap semangat kepemimpinan, kerjasama, berani mengambil resiko, memanfaatkan peluang, dan solutif. Pada poin penguasaan pengetahuan, mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep teoritis secara mendalam tentang 1. Perencanaan dan penganggaran, 2. Manajemen berbasis aktivitas, 3. Pengukuran dan pengendalian kinerja, 4. Manajemen kualitas. Sedangkan pada poin penguasaan keterampilan, maka mahasiswa diharapkan 1. Mampu di bawah supervisi menyusun laporan investasi dan pendanaan yang meliputi laporan kebutuhan kas dan modal kerja, proforma laporan keuangan, laporan penganggaran modal yang relevan untuk pengambilan keputusan keuangan dan investasi dengan mengaplikasikan teknik manajemen keuangan dan investasi. Kedua, mampu secara mandiri menyusun dan menganalisis laporan akuntansi manajemen meliputi perencanaan dan penganggaran, manajemen biaya, pengendalian kualitas, pengukuran kinerja dan benchmarking yang relevan dan andal dalam pengambilan keputusan dan pengendalian manajemen dengan menerapkan teknik-teknik akuntansi manajemen. Ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Adapun capaian pembelajaran lulusan ini kemudian diturunkan dalam 10 capaian pembelajaran mata kuliah CPMK sebagai berikut.
Video ini akan saya lanjutkan dengan menampilkan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Materi yang akan saya bawakan di sini adalah financial budget yang merupakan bahan kajian di minggu ketiga dan juga merupakan kelanjutan dari bahan kajian minggu kedua, yaitu operating budget. Oke, selamat siang semuanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Ya, materi minggu lalu kita bahas tentang anggaran ya, betul ya? Ya, nah minggu lalu itu kita bahas anggaran atau yang kita sebut dengan budget pada sisi operasionalnya. Ya, ada yang masih ingat bagaimana budget atau anggaran ini dipakai untuk membantu pihak manajemen? Planning yang pertama. Nah, selain planning, controlling atau pengendalian, dan yang terakhir adalah ya, jadi ini ketiga fungsi manajemen yang dapat dibantu melalui anggaran ya. Nah, hari ini kita lanjut dengan yang namanya financial budget ya, atau anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang akan saya bahas hari ini adalah berkaitan dengan cash budget ya. Jadi setelah minggu lalu kita bahas tentang bagaimana kebutuhan perusahaan dalam beroperasional, sekarang kita menyesuaikan ya bahwa operasional ini akan ditunjang oleh kepemilikan atau ketersediaan kas ya. Nah, jadi hari ini kita bahas tentang anggaran kas. Di sini pertanyaannya adalah apa tujuan atau maksud penyediaan cash budget ini ya. Jadi di sini cash budget dikatakan untuk mendokumentasikan atau untuk mencatat kebutuhan dari kas ya, dan juga bagaimana kas ini digunakan ya, baik digunakan dalam membayar kebutuhan operasional maupun untuk membayar hutang ya. Jadi kita tahu bahwa perusahaan selalu membutuhkan kas ya, kita biasa sebut dengan likuiditas ya. Jangan sampai kasnya kurang ya. Nah, di sini kita akan lihat tentang apa formula dari cash budget. Ya, jadi saat kita menyusun cash budget, ya, tujuan akhir kita adalah untuk mengetahui berapa saldo kas akhir, ya, saldo akhir dari kas di suatu periode. Di sini kas akhir bisa diperoleh dengan menambah dan mengurangi pemakaian dan penerimaan. Ya, jadi di sini poin pertamanya adalah cash collection. Ya, cash collection atau penerimaan kas. Kira-kira kas akan diterima kalau apa ya? Betul, kalau ada sales atau ada penjualan ya, kita biasa akui sebagai sales revenue, seperti itu ya. Nah, di sini sales revenue itu tidak selalu menggunakan kas, betul nggak? Ya, ada yang namanya penjualan tunai, kasnya langsung diterima, tapi ada juga penjualan kredit, betul ya? Yang biasa kita catat dengan receivable. Ya, kalau receivable berarti kita tidak langsung menerima kas. Ya, kasnya bisa diterima di periode yang akan datang. Ya, jadi tergantung dari syarat kredit juga. Nah, di sini kas juga akan berkurang kalau ada yang namanya pembayaran atau cash payment. Bayar apa sih menggunakan kas? Pembelian ya. Kalau kita di industri dagang, maka kita beli barang dagang. Ya, merchandise inventory. Kalau kita perusahaan manufaktur, apa yang kita beli? Material, ya, bahan baku. Ada yang dibeli selain persediaan? Ada yang dibayar selain persediaan? Bahan penolong, tentu saja. Ada lagi? Gaji atau salaries dan wages. Mungkin ada lagi? Listrik atau kita sebut juga beban utilitas ya. Nah, dan lain-lain ya. Nah, kemudian di sini juga ada istilah borrowing ya. Borrowing dalam hal ini adalah pinjaman ya. Kenapa perlu pinjaman? Ya, kasnya mungkin tidak cukup sehingga perusahaan perlu melakukan pinjaman ya. Nah, dalam melakukan pinjaman berarti perusahaan mendapatkan penambahan kas ya. Tapi setelah kas diterima ya, setelah kita melakukan pinjaman pasti kita juga punya kewajiban. Kewajiban apa yang terkait dengan pinjaman?
pelunasan ya. Pelunasan ya, kalau misalnya kita sebut kita pinjam 1 tahun ya 1 tahun kemudian akan jatuh tempo dan kita perlu melunasi atau repayment. Kalau kita melakukan pinjaman, ada namanya beban? Beban apa? Bunga tentu saja ya. Kita wajib membayar yang namanya beban bunga atau interest expense. Nah, itu juga menggunakan kas. Ya, jadi kita perlu menyesuaikan ya, apakah pinjaman yang kita lakukan itu nantinya ada beban yang perlu kita pakai kasnya untuk membayar. Nah, di sini ada poin terakhir, includes minimum cash need ya. Seringkali perusahaan akan memaintain atau menjaga saldo kasnya. Ya jangan sampai nol dong ya. Jangan sampai tidak ada kas sama sekali ya. Jadi dia akan berusaha memiliki saldo kas minimum. Ya, jadi di sini nanti kita akan perhitungkan bahwa ada enggak kebijakan dari perusahaan saldo kas minimum per periodenya dinilai atau disaldo berapa. Ya. Oke. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana kita akan menyusun cash budget ya. Jadi dari poin pertama di sini kita akan tampilkan yang namanya saldo kas awal atau beginning cash balance dan akan bertambah oleh karena penerimaan atau cash collection. Jumlah dari cash balance, beginning cash balance dengan cash collection adalah cash available atau kas yang tersedia untuk digunakan. Ya. Nah, ini saya taruh sebagai nomor 1 itu adalah sub dari pengerjaan pertama. Ya. Nah, setelah itu baru kita lanjutkan dengan pemakaian atau saya taruh nomor 2. Ya, di sini saya pakai kasnya untuk membayar macam-macam pembayaran ya, seperti tadi yang kamu sebutkan, pembelian ya, pembayaran gaji ya. Nah, kemudian dari nomor 1 dan nomor 2 kita akan selisihkan ya. Kas yang kita miliki atau yang tersedia apakah cukup untuk melakukan pembayaran ya. Nah, di sini saya akan cantumkan yang namanya cash excess atau deficiency. Excess kalau surplus, kalau cukup, deficiency kalau kurang. Ya, kalau ternyata paymentnya lebih besar daripada available-nya. Oke. Dan terakhir di sini nomor 3 ada yang namanya financing. Financing di sini kalau kasnya deficiency. Ya, kita tidak punya cukup kas, maka kita lakukan borrowing. Kalau seandainya kas kita cukup dan kita sudah jatuh tempo pinjaman sebelumnya, kita bisa lakukan repayment dan pelunasan beban bunga. Oke. Selesai dari nomor 1, 2, dan 3, maka diperolehlah saldo kas akhir. Oke. Nah, ini adalah bentuk contoh dari pengerjaan yang sudah lengkap. Ya. Nah, ini saya ambil dari buku referensi yang kita pakai bersama. Di sini sudah lengkap dari masing-masing kuartal ya. Jadi dari 1 tahun yang dibagi jadi 4 kuartal seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah keterkaitan antar budget ya. Jadi dari sales budget sampai cash budget ini saling berketerkaitan satu dengan yang lain. Ya, jadi dari sales sampai income statement itu pembahasan kita minggu lalu, betul ya? Nah, hari ini kita akan masuk ke cash sebagai finalisasi dari aktivitas operasional sebelumnya. Ya. Nah, untuk balance sheet maupun cash flow ini sifatnya optional, yaitu dilanjutkan setelah cash budget kita susun, seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, apakah ada pendapatan dan beban yang tidak dihitung dalam cash budget? Oke. Pendapatan pada dasarnya memang berasal dari penjualan ya, penerimaan hasil penjualan. Dalam hal ini pasti harus dimasukkan kalau sudah tertagih. Ya, dalam hal ini kalau cash langsung, tapi kalau kredit ya, penjualan kredit maka itu dapat tertunda. Ya, bisa saja kita jualnya di bulan Januari baru tertagih di bulan Februari. Nah, jadi bisa tertunda tapi pasti akan masuk ke cash budget setelah tertagih. Bagaimana dengan pengeluaran ya atau beban? Pada dasarnya beban itu ada yang dibayarkan tunai, ada juga yang tidak dibayarkan tunai. Ya.
beban yang tidak dibayarkan tunai seperti penyusutan. Coba diingat-ingat kembali, apakah benar penyusutan menggunakan kas? Tidak, karena penyusutan itu hanya diakumulasi. Ya, begitu juga dengan beban yang dibayar di muka atau kita kenal dengan prepaid expense. Pembayarannya satu kali di awal, lalu kita akan melakukan penyesuaian per periode. Ya, apakah menggunakan kas waktu kita menyesuaikan? Tidak. Nah, itu adalah beban yang tidak kita masukkan ke anggaran kas atau cash budget. Oke? Nah, itu pertanyaan kamu. Jawaban untuk pertanyaan kamu. Oke. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya? Silahkan. Bagaimana? Dulu izin bertanya, untuk cash budget apakah selalu dibuat dalam bentuk per tahun atau ada periode tertentu? Oke. Jadi menurut contoh yang tadi, ya, jadi di sini saya coba tampilkan sedikit. Nah, di sini contohnya adalah dia buat dalam per kuartal, lalu per total setahun, ya. Nah, jadi yang namanya anggaran kas itu baiknya memang dilakukan berkesinambungan, ya. Artinya terus-menerus diadakan. Bisa per bulan, bisa per kuartal, bisa per semester, tapi upayakan berkelanjutan, ya. Jadi misalnya kuartal 1 lanjut kuartal 2. Ya, kalau memang perusahaan membuatnya dalam per bulan, berarti dari Januari sambung Februari. Nah, jadi ini menjadi pilihan bagi perusahaan. Apakah dibuat per bulan, dibuat per kuartal, per semester maupun per tahun. Tapi intinya adalah lebih baik dilanjutkan. Jadi bisa dilihat perkembangannya. Apakah dari periode ke periode ini mencukupi, ya? Apakah pinjamannya ini bisa sampai akhir tahun seperti itu. Oke. Apakah cukup menjawab? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Oke. Apabila tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya akan lanjut ke materi soal hitungan. Ya, kita akan coba melakukan perhitungan, ya, melalui soal ini. Ya, jadi menggunakan formula yang tadi, ya, yang saya tampilkan di awal, kita akan coba kerjakan bersama. Oke, ya. Di sini saya membutuhkan 2 orang. Silahkan, boleh? Oke, 1. Nanti saya akan bantu jelaskan sambil kita kerjakan. 1 lagi boleh? Oke, silahkan. Demikian akhir dari video PDD UKT PT ini. Sekian dan terima kasih.